seperti tadi dikatakan bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton. Penonton marah. Hati-hati. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Jadi jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non-ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka. Keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi diingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan. Yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya katakan ini di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis, rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani, memilih pakai hati nurani, dan yang menyelenggarakan, ingat, jaga keinginan rakyat sesuai hati nurani itu. Jangan dicederai. Saya belum nonton, ya, makasih ya masukannya. Dari beberapa yang ditampilkan banyak mengarah ke kecurangan 02. Ya kalau ada kecurangan silakan nanti dibuktikan, dilaporkan sih. Ya. Merasa dirugikan nggak sih Mas? Saya belum nonton, biasa aja. Apa itu? Film tentang film kecurangan dokumenter pemilu. Pak, dokumenter yang Oh itu kan namanya black movie, black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. dari TKN menilai ini adalah black campaign gitu ya Pak. Ya artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin Pas minggu tenang akhir-akhir ini. Akan ada Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat dibuat keruh. Jadi dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India. Jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan kita tetap optimis, jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu. Ya. Prabowo Gibran nggak terganggu ya Pak sama? Ya yang paling penting tanggal 14 masyarakat perlu nyoblos. Pak Bawaslu minta di masa tenang tidak kampanye di medsos, apakah Golkar dan atau Prabowo Gibran sudah melakukan hal itu Pak? Ya kalau medsos silakan dicek aja. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Erlangga.
TKN Prabowo Gibran kalau itu usaha untuk menggiring opini di masa tenang ini yang seharusnya tidak dikuasai atau diisi oleh hal seperti itu gitu. Ya itu kan inisiasi dari teman-teman akademisi menyampaikan fakta dan menyampaikan suara-suaranya, suara-suara moral. Dan menurut saya yaitu sebagai bentuk ekspresi ya dari kalangan akademisi menggambarkan situasi demokrasi Indonesia saat ini. Manapun kita kan harus jaga demokrasi ini sesuai dengan mandat reformasi demokrasi itu. Bahwa kita sudah percaya bahwa demokrasi ini harus kita jaga. Tidak boleh ada pelanggengan kekuasaan, menabrak aturan dalam era demokrasi ini. Maka yang disampaikan oleh teman-teman akademisi itu menurut saya itu baik sebagai edukasi kepada publik. Ya, beliau-beliau bukan bagian dari tim sukses dan saya yakin suara beliau tersebut, suara teman-teman akademisi itu bersuara untuk demokrasi Indonesia. Gitu, bukan untuk kandidat calon presiden manapun. Seperti itu. Tapi kalau ya, TKN, mereka menyuarakan kebenaran. Kalau mau TKN Prabowo Gibran isinya sebagian besar fitnah, Bang. Terutama yang soal kepala desa, PJ kepala desa dan juga PJ kepala daerah. Ya kalau fitnah kan itu melanggar hukum. Iya, dan teman-teman itu yang saya percaya integritas ya pada hukum itu tinggi. Kan itu. Hukum itu kan bukan sekedar pasal-pasal, tapi di atas dari hukum itu adalah etika dan moral. Dan nurani teman-teman akademisi sedang bekerja untuk menjaga demokrasi kita. Itu. Tanggapannya, alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga. Diatur oleh undang-undang. Ya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.